Sebelum pernikahan dimulai, Hul-Idu menemui Engnam. Dulu Hul-Idu dan juga ayah kandung Engnam adalah sahabat. Engnam pun terpaksa menyetujui pernikahan itu karena keinginan kakeknya dan juga Hul-Ildu. Tetapi Engnam masih penasaran, apakah dulu ayahnya benar-benar meninggal karena kecelakaan. Karena saat itu dia sedang bersama dengan Hul-Ildu. Sayangnya ayah Enang meninggal tetapi Hul-Ildu terselamatkan. Ternyata Hul-Ildu juga mengetahui bahwa selama ini Engnam berpacaran dengan Sodongju dan juga tinggal bersama. Tentu saja Engnam sangat kaget mendengar semua itu. Di sisi lain, Haicho sedang bertemu dengan bibinya, di mana dia adalah istri dari Jaksa Yomjang, karena Haicho sudah tidak mempunyai seorang ibu. Sodongju tentu saja terlihat sangat syok mengetahui kekasihnya ternyata menikah dengan musuhnya sendiri. Kemudian dia dibawa ke sebuah ruangan. Saat itu Dongju akhirnya menerima pesan dari Engnam yang berisikan tentang perpisahan mereka. Kini Yo Engnam telah resmi menjadi istri dari Yom Haichul. Tentu saja itu sangat menyakitkan bagi Dongju. Semua ini adalah rencana dari Jaksa Yomjang. Tak lama kemudian Dongju disuruh untuk menemui ketua Cha. Dia pun dilarang untuk membuat keributan. Kini keluarga Yom dan juga keluarga Cha akhirnya berkumpul. Dongju kemudian datang untuk menemui ketua Cha. Di saat bersamaan ternyata Engnam lewat dan Dongju pun buru-buru mengejarnya. Dia mengatakan bahwa Engnam adalah wanita yang paling kejam. Dia kemudian melepas jam tangan pemberian dari Engnam serta melemparnya. Engnam meminta kepada Dongju untuk berhenti dari Daesan Group, tetapi Dongju tidak mau melakukan hal tersebut. Dongju beralasan bahwa ketua Cha belum mengetahui hubungan mereka. Itulah kenapa ketua Cha meminta dia untuk mendampinginya dalam pernikahan cucunya. Di saat Engnam akan pergi, Dongju kemudian bertanya, apakah Engnam pernah berpikir untuk menikah dengannya? Dengan tegas Engnam mengatakan bahwa dia tidak pernah berpikir seperti itu. Tetapi Dongju berpikir bahwa satu-satunya pria yang dicintai oleh Engnam adalah dirinya. Kemudian Engnam menyuruh Dongju untuk memakai kembali jam tangannya untuk menutupi tato yang ada di pergelangan tangannya. Engnam pun akhirnya pergi. Dongju juga mengambil kembali jam tangan itu serta memakainya. Kemudian dia pergi ke sebuah gereja dan bertemu dengan seorang suster yang bernama Agnes. Ternyata suster itu adalah kakak Dongju. Dongju bercerita bahwa dia telah dicampakkan oleh Engnam. Kemudian suster Agnes berusaha untuk menenangkan Dongju. Sebelum pergi, suster Agnes memberikan sebuah oleh-oleh kepada Dongju. Di saat akan pulang, ketua Cha meminta Dongju untuk membelikan sesuatu di minimarket. Ternyata dia membelikan soju. 8 tahun pertama kali Dongju masuk ke Daesan Group. Dia bertemu dengan Direktur Choi dan Direktur Choi lah yang memperkenalkan Dongju kepada ketua Cha. Saat itu ketua Cha juga menelepon Hul-Ildu untuk juga datang menemuinya. Di saat inilah sekretaris Gong menyediakan 2 gelas berisi 2 butir telur. Tetapi ketua Cha justru meminta Dongju untuk melihat brankas miliknya, yang dimana di dalam brankas itu terdapat soju. Kini hanya dia dan juga Jongju yang mengetahui password brankas tersebut. Maka inilah pertama kalinya ketua Cha percaya dengan Dongju, di mana tak lama Dongju membawakan soju dari brankas tersebut. Mereka pun akhirnya minum bersama. Hul-Ildu kemudian datang dan inilah pertama kalinya Dongju dan juga Hul-Ildu bertemu. Kisah Dongju akan meletakkan botol soju itu ternyata brankas milik ketua Cha sudah tidak bisa dibuka. Sementara itu sekretaris Gong dan juga pelayan lain sedang membersihkan kamar tidur. Ternyata kamar itu akan digunakan Engnam sebagai kamar tidurnya, sebagai pengantin baru. Setelah pelayan Joe keluar, sekretaris Gong bertanya, apakah alasan Engnam tinggal di lantai 2? Karena tidak ingin bertemu dengan orang tuanya.
Kini jamuan makan malam pun akan diadakan. Sebelum turun ke lantai bawah, Enam lihat kembali foto masa kecilnya bersama sang ayah. Enam sangat sedih mengenang masa-masa itu karena sang ayah meninggal karena kecelakaan saat dia masih kecil. Saat keluar, Enam berpasangan dengan Taehyun yang merupakan adik tirinya. Enam pun bertanya kepada Taehyun kenapa dia tidak menyapanya. Taehyun berusaha menghindari Enam karena berkali-kali Enam mengatakan jika dia membencinya. Tak lama Taehyun bertanya apakah dia bahagia setelah menikah. Taehyun pun mengira bahwa Enam akan menikah dengan Dongju. Tiba-tiba ibu mereka datang. Ternyata Taehyun dan juga ibunya sudah mengetahui hubungan Enam dan juga Dongju. Ibunya pun meminta Enam untuk berhati-hati agar kakeknya tidak mengetahui hal tersebut. Di saat mereka akan makan malam, ternyata ketua Cha meminta Dongju untuk datang juga. Tak lama Dongju pun tiba. Semua orang merasa kesal, tetapi akhirnya Hu Il-du meminta Dongju untuk duduk makan bersama karena dia sudah dianggap seperti keluarga. Saat Enam melihat Dongju, tentu saja dia merasa kaget, tetapi semuanya adalah perintah dari sang kakek. Di sisi lain, ayah Haechul berterima kasih kepada kakaknya karena telah menjodohkan Haechul dengan cucu ketua Cha. Tetapi dia penasaran dengan Dongju yang nampak tidak asing. Namun istri dari Jak Sayom mengatakan bahwa Dongju juga sering beberapa kali datang ke rumahnya. Sementara itu Dongju terlihat tertidur dan seorang wanita mendekatinya. Ternyata itu adalah Enam. Tak lama Dongju kemudian mendekati Enam serta menciumnya. Tetapi tiba-tiba ada seseorang yang datang. Ternyata semua itu hanyalah mimpi dari Dongju. Pelayan mengatakan bahwa Dongju telah mabuk berat saat makan malam bersama. Dongju ternyata meminum banyak sekali alkohol dan orang yang menggendong Dongju adalah Yom Haechul. Pelayan kemudian mengatakan bahwa ketua Cha mencarinya. Dongju pun kemudian buru-buru memakai jam tangannya dan pergi untuk menemui ketua Cha. Sesampainya di kantor, Dongju pun buru-buru masuk ke ruangan ketua Cha. Tetapi ternyata ketua Cha tidak ada di dalam ruangan. Dongju kemudian ingin mengecek ruangan rahasia yang terdapat sebuah brankas. Sebelumnya dia mengetahui semua brankas milik ketua Cha. Tetapi kali ini dia juga tidak bisa membukanya. Ternyata ketua Cha sudah mengetahui hubungan Dongju dan juga Enam. Alasan dia membuka brankas karena Dongju ingin memastikan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Ternyata ketua Cha sebelumnya bertemu dengan Yong Jamsung, di mana ketua Cha memberitahu bahwa Dongju telah mempunyai hubungan dengan Enam. Ketua Cha justru menantang bahwa Yong Jamsung bisa membatalkan pernikahannya. Tetapi Yong Jang ternyata meminta ketua Cha untuk menyingkirkan Dongju dari Daesan Group sebagai imbalan. Dia akan memaafkan kesalahan Enam. Alasan sebenarnya ketua Cha mengganti passwordnya karena dia ingin mengetahui sesuatu. Apakah Dongju benar-benar tidak ingin mengincar posisi di keluarga Daesan? Dongju mengaku awalnya dia memang ingin mendekati cucu dari ketua Cha dan kemudian menjadi keluarga dari Daesan, seperti dengan Hu Il-du. Tetapi sehari sebelum keberangkatan, Dongju bertemu dengan Enam. Kini dia pun akan menyelesaikan tugasnya dalam 2 hari. Kemudian akan mengundurkan diri dari Daesan Group. Tetapi ketua Cha nampaknya enggan menyetujui hal tersebut. Dia pun meminta Dongju untuk pergi bersamanya. Saat naik ke dalam mobil, ketua Cha ingin menyetirnya sendiri, tetapi mereka berdua pergi ke sebuah toko roti. Saat berada di dalam toko, ketua Cha nampak mengamati seorang anak laki-laki yang bekerja di dalam toko itu. Saat anak laki-laki itu dipanggil oleh teman-temannya, ketua Cha juga ingin melihatnya. Dongju semakin penasaran dengan ketua Cha yang mengamati orang-orang di dalam toko roti itu. Ternyata pemilik toko roti itu adalah Ji Jung-so, mantan pembawa berita yang menghilang setelah bercerai. Ketua Cha kemudian mendekati Dongju dan mengatakan bahwa anak laki-laki yang menaiki motor tersebut adalah putranya yang bernama Ji Sun-woo. Ji Sun-woo namanya adalah anak haram dari ketua Cha, dan itulah kenapa dia tidak bisa
mewariskan warganya. Jika ketua Cha akhirnya mewariskan Daesan Group kepada Ji Sun-woo, maka itu akan menjadi akhir dari Taeyeon, karena dia merupakan cucu laki-laki yang mungkin saja menjadi penerus dari Daesan Group. Ternyata bagaimana Taeyeon bisa mengenal Dongju? Namun Taeyeon tidak ingin membahas hal tersebut karena hubungan mereka sudah berakhir. Ternyata keduanya memiliki hubungan yang cukup dekat. Jongju sempat berlatih biola karena dia berencana memainkan biola tersebut saat pernikahannya. Taeyeon pun meminta Dongju untuk menunjukkan foto kekasihnya. Taeyeon sangat-sangat kesal dan kaget melihat bahwa kekasih Dongju adalah Eunam. Saat itu Hil Il-du akan masuk ke dalam ruangan ketua Cha. Dia berpapasan dengan Jongju yang membawa beberapa botol minuman yang berada di dalam koper. Dongju pun kemudian masuk ke dalam mobilnya. Saat Il-du mengadu kepada ketua Cha bahwa Jak Sa-yeom kecewa karena Dongju datang ke pernikahan. Namun ketua Cha justru marah kepada Il-du karena Jak Sa-yeom adalah orang yang licik. Sementara itu Dongju kini berhasil membuka brankas milik ketua Cha lagi. Sebelumnya setelah dari toko roti, ketua Cha akhirnya memberitahu password baru untuk brankasnya. Ketua Cha pun meminta kepada Dongju bahwa suatu hari Ji Sun-woo bisa menggunakan marganya menjadi Cha Sun-woo. Tentu saja karena dia akan dijadikan pewaris dari Daesan. Kini Dongju terlihat membawa beberapa uang dan juga emas dan pergi ke rumah Jak Sa-yeom. Dia berpapasan dengan Haechul. Setelah perkelahian dengan Haechul kembali memperingatkan Dongju, tetapi Dongju tidak mau menuruti semua perkataan dari Yeom Haechul. Jak Sa-yeom tentu saja kaget melihat kedatangan Dongju. Saat melihat Dongju memberikan uang dan juga emas, Jak Sa-yeom penasaran apakah alasan dari ketua Cha. Namun Dongju mengatakan ketua Cha hanya ingin meminta Jak Sa-yeom untuk menjaga cucunya. Dongju juga mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Daesan Group dan meminta Jak Sa-yeom untuk tidak khawatir. Namun Jak Sa-yeom nampaknya tidak mempercayai Dongju. Dongju pun kembali meyakinkan bahwa dia menghormati keputusan Eunam yang lebih memilih menikah dengan keluarga Yeom. Tiba-tiba Haechul datang menemui Jak Sa-yeom karena ingin berpamitan pergi bersama istrinya. Di saat Eunam datang, dia sangat kaget melihat kedatangan dari Dongju. Saat Dongju akan pergi, pengawal dari Jak Sa-yeom yang bernama Go-hu kemudian menghentikannya. Dia membahas tentang manajer Yo dari Energy Users Corporation yang menemui wartawan. Dongju meminta manajer Yo untuk membalikan opini publik. Oleh sebab itu nampaknya Jak Sa-yeom sangat kesal. Di sisi lain, Eunam menemani ibunya untuk membelikan jas untuk Ho Il-du karena ibunya mengira bahwa Ho Il-du akan segera dilantik menjadi wakil dari Daesan Group. Pertemuan pun akhirnya digelar. Sebelum pengumuman, ternyata ketua Cha tidak jadi menunjuk dari Ho Il-du menjadi wakil dari Daesan Group. Dia justru menjadikan Direktur Choi sebagai wakilnya. Tentu saja dia terlihat sangat kecewa karena gagal menjadi wakil dari Daesan Group. Setelah semuanya selesai, Direktur Choi tampak senang saat bertemu dengan Jongju. Berbeda terbalik dengan Ho Il-du yang merasa sangat kesal. Ho Il-du memberitahukan kepada Jak Sa-yeom bahwa dia gagal menjadi wakil dari Daesan Group. Nah, Dongju pun diminta untuk menemui manajer Yu di rumahnya. Semua itu tentu saja perintah dari Jak Sa-yeom. Tak lama pintu rumah itu pun terbuka. Ketika Dongju masuk, ternyata ada seorang yang tiba-tiba menyerangnya. Manajer Yu juga terlihat sudah meninggal. Dongju berkali-kali diserang tetapi dia berhasil untuk melawan mereka. Mereka pun kemudian berkelahi. Hingga akhirnya Jongju berhasil untuk menyelamatkan diri. Dia pun melihat pria itu memakai sebuah cincin merah. Handphone dari pria itu pun berbunyi dan Dongju mengangkatnya. Terdengar suara seorang pria yang bertanya tentang Jongju.